Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi aplikasi yang telah saya rancang, yaitu Sistem Pakar Diagnosis pada Ibu Hamil. Aplikasi ini dirancang untuk membantu ibu hamil maupun tenaga medis dalam mendiagnosis secara dini risiko penyakit pada kehamilan. Dengan menggunakan metode forward chaining, yaitu proses penalaran, dari gejala yang dipilih oleh pengguna menuju kesimpulan diagnosa. Video ini saya buat sebagai bagian dari penyusunan tugas akhir dengan judul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Ibu Hamil menggunakan metode forward chaining di Klinik Bidan Syifa Jatimakmur. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan alur kerja aplikasi mulai dari input data pasien, pemilihan gejala, hingga sistem menampilkan hasil diagnosa dan solusi penanganan yang sesuai. Perkenalkan, nama saya Meta Silviana Rustianti, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, NPM 2021 435026696, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu dosen materi Bapak Ade Kurnia Solihin MPD MKom dan dosen teknik Bapak Agung Ferdinand Sandi ST MKom karena telah membimbing saya selama penyusunan tugas akhir ini. Tempat penelitian yang saya ambil yaitu di Klinik Bidan Syifa yang berlokasi di Jalan Celepuk 2, RT 5 RW 12, Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berikut adalah tampilan halaman utama aplikasi Sistem Pakar. Untuk masuk ke dalam sistem, kita perlu login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah terdaftar, misalnya akun admin atau pakar. Setelah berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman ini terdapat ringkasan informasi seperti data gejala dan juga data penyakit. Pada aplikasi ini terdapat beberapa menu utama, di antaranya daftar pengguna, diagnosa, gejala, rule, konsultasi, riwayat, password, dan juga logout. Untuk daftar pengguna berisi data akun yang digunakan oleh admin, pakar, atau pengguna lain yang memiliki akses ke sistem. Di sini, admin dapat menghapus dan mencetak akun. Kita coba untuk menghapus akun. Lalu cetak. Oke. Lalu selanjutnya ada diagnosa. Berisi jenis-jenis diagnosa yang mungkin memberikan oleh sistem seperti P1 molahidatidosa, P002 hipermesis gravidarum, dan begitupun selanjutnya. Di sini admin dapat menambah data, mengedit, menghapus, dan juga mencetak. Kita coba untuk menambah data. Kita tulis nama diagnosanya, contoh, terangannya, dan juga referensi. Lalu kita klik simpan. Nah, nanti dia akan tersimpan di sini dari diagnosis yang sudah kita input atau kita tambah. Lalu admin juga dapat menghapus salah satu diagnosa seperti contoh, kita hapus. Berhasil. Dan admin juga dapat mencetak data diagnosa. Yang selanjutnya ada data gejala.
Data gejala ini berisikan gejala-gejala yang dijadikan acuan dalam proses diagnosis penyakit seperti merasa mual, muntah, pendarahan dalam 3 bulan pertama kehamilan, dan lain sebagainya. Masing-masing gejala diberi kode seperti G001, G002, dan seterusnya. Di sini admin juga dapat menambahkan gejala, mencetak, menghapus, dan mengedit. Kita coba menambahkan satu gejala. Misalkan nama gejalanya adalah sakit perut. Lalu keterangannya kita tulis tes saja. Kita klik simpan. Dan kita lihat ada di bagian paling bawah gejala yang kita tambahkan atau akan terinput di sistem. Lalu admin juga dapat menghapus gejala yang sudah diinput. Misalkan kita mau menghapus gejala yang barusan tadi kita input, yaitu sakit perut. Kita hapus. Oke. Gejala yang terinput tadi akan kehapus. Dan selanjutnya admin bisa mencetak data gejala. Tampilannya berupa PDF. Selanjutnya, menu konsultasi. Pada menu ini, pengguna dapat melakukan proses diagnosa. Form konsultasi terdiri dari input nama, usia, dan juga alamat. Kita masukkan namanya. Usia, dan juga alamat. Lanjut konsultasi. Dan di sini pasien akan diberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan gejala yang dialami. Kita isi saja. Nah, selanjutnya kita lihat hasil. Dan di sini sistem akan menampilkan hasil konsultasi dengan data pasien, nama, usia, alamat, dan tanggal konsultasi. Sistem juga akan menampilkan riwayat pertanyaan, gejala yang terpilih, hasil analisa forward chaining, pasien menderita molahidatidosa dengan persentase 87,5% dengan rule 1. Nah, di sini juga berisi data solusi, saran atau rekomendasi penanganan berdasarkan hasil diagnosa, lalu bisa cetak hasil. Selanjutnya ada menu riwayat. Menampilkan daftar hasil diagnosa yang telah dilakukan lengkap dengan data pasien, gejala yang dipilih, hasil diagnosa, dan solusi. Data ini juga bisa dicetak dalam bentuk laporan PDF. Kita akan cetak pasien yang telah kita konsul, yaitu pasien Nina. Kita bisa lihat di sini. Ada informasi pasien, nama pasien, usia, alamat, ID pasien, jumlah konsultasi, dan status. Selanjutnya, kita akan cetak hasil konsultasi Nina. Nah, laporan ini digunakan untuk mencetak laporan hasil konsultasi tertentu, lengkap dengan kop surat, nama pasien, usia, alamat, ID pasien, jumlah konsultasi, status, hasil diagnosa terbarunya, diagnosanya molahidatidosa, tingkat kepercayaannya 87,50%, kodenya P001. Di sini ada tabel riwayat konsultasi, tempat dan tanda tangan untuk kebutuhan dokumentasi klinik. Selanjutnya ada menu logout. Nah, untuk keluar dari sistem dan kembali ke halaman login.
Demikian demo aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit pada ibu hamil yang telah saya kembangkan menggunakan metode forward chaining. Harapnya aplikasi ini dapat menjadi solusi yang mendukung proses diagnosa dini secara lebih cepat, tepat, dan efisien, khususnya bagi para kader serta masyarakat umum. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerja aplikasi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.